Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 6, Muhammad Tikro Baibi, akan menjelaskan tentang adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Dan Ervan Khairul Mutakin nanti di lain PPT. Saya di sini akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama yaitu 1. Pentingnya menjaga adab berjalan, makan dan minum, berpakaian. Poin yang kedua, dalil tentang menjaga adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Dan yang ketiga, adab-adab berjalan dalam Islam. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Poin ke-1, pentingnya menjaga adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Suatu hari, Khalifah Umar bin Khattab melihat seseorang pemuda berjalan seperti orang sakit. Lalu Umar radhiyallahu anhu pun bertanya kepada pria itu, "Apakah engkau sedang sakit?" Pemuda itu menjawab, "Tidak." Mendengar jawaban itu, Umar radhiyallahu anhu mengangkat cambuknya dan memukul pemuda itu. Lalu ia memerintahkan anak muda itu untuk berjalan dengan tegap. Adab berpakaian dan berhias adalah cara dalam melakukan sesuatu yang sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Aturan tersebut lebih mengarah pada nilai kesopanan, akhlak, atau kebaikan budi pekerti. Maka dari itu, mengapa penting menjaga adab berpakaian? Dan adab berpakaian juga menuntunkan kita untuk kebajikan dan kemaslahatan manusia dalam berpakaian. Makan dan minum merupakan kegiatan yang kita butuhkan ya teman-teman. Tetapi ketika kita sedang dihadapkan dengan makanan dan minuman, kita langsung ingin menyantapnya. Dalam Islam, kita diajarkan tentang bagaimana adab ketika makan dan minum, yang akan dibahas di poin berikutnya, yaitu dibahas oleh teman saya. Banyak sekali hikmah penting yang diperoleh jika kita mengamalkan adab makan dan minum. Oleh karena itu, marilah kita mengamalkannya. Dan hikmah ini akan dibahas di poin berikutnya oleh teman saya. Seandainya setiap individu memahami betapa pentingnya adab dengan baik dalam berperilaku dan melaksanakannya dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya adab ketika berjalan, berpakaian, makan dan minum, yaitu yang kami bahas ini, bukan tidak mungkin negara kita yang besar dan kaya ini bisa tampil sejajar dengan negara-negara yang well organized dengan peradaban yang lebih baik. Poin yang kedua yaitu dalil perintah menjaga adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Yang pertama, dalil tentang berjalan. Sesungguhnya Rasulullah SAW berjalan dengan tegar. Hadis riwayat Muslim. Yang B, firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal ardu wa lan tablughal jibala tula. Yang artinya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37. C. Perintah untuk meninggalkan membuang hajat di jalan. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taqul la'anaini qalu wa man la'anani ya Rasulullah qala alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah kalian dari la'anaini." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa la'anaini itu?" Beliau menjawab, orang yang buang hajat ketika di jalan
orang yang buang hajat di jalan manusia atau di tempat berteduhnya mereka. Kitab Muslim HN 397. Kemudian dalil tentang berpakaian. A. Nabi Muhammad menyebutkan cerita seseorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan panjang, sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Ia mengadakan tangannya ke langit dan berkata, "Wahai Robku, wahai Robku," padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia diberi makan dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? B. Tidak menyerupai lawan jenis. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari nomor 5885. Hadis yang C. Hendaknya memulai memakai pakaian dari sebelah kanan. Maksudnya, contohnya seperti kalau memakai pakaian, dahulukan kaki kiri dulu daripada dahulukan kaki yang kanan dulu, daripada yang kiri, dahulukan tangan kanan yang dulu daripada tangan yang kiri. Contohnya seperti itu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibu tayammumu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tumulihi fi sya'nihi kullihi. Yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiasakan diri mendahulukan yang kanan dalam memakai sandal, menyisir, bersuci, dan dalam setiap urusannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 168. Kemudian dalil adab tentang adab makan dan minum. A. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah ia membaca Bismillah, yang artinya dengan menyebut nama Allah. Jika ia lupa membacanya sebelum makan, ucapkanlah Bismillahi fi awalihi wa akhirihi, yang artinya dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhir aku makan. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. B. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian makan, makanlah dengan tangan kanan dan minumlah dengan tangan kanan, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Yang C, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Jika beliau rela terhadap suatu sajian, beliau memakannya. Apabila beliau tidak suka terhadapnya, beliau meninggalkannya. Hadis riwayat Muslim. Poin yang ketiga yaitu adab berjalan menurut Islam. A. Niat yang benar. Niat yang benar maksudnya gimana? Seseorang muslim hendaknya berniat yang benar ketika hendak berjalan. Misalkan, niatkan berjalan itu untuk tujuan yang baik. Misalkan, jika berjalan ke masjid, niatkan untuk beribadah. Jika berjalan untuk bekerja, niatkan untuk menafkahi keluarga. Apabila niatkan berjalan itu untuk tujuan yang baik, itu sebagai ibadah dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang B. Menghindari cara berjalan yang tercela. Contohnya bagaimana? Berjalan yang tercela itu contohnya antara lain berjalan dengan sombong, takabur, berjalan dengan gelisah, berjalan dengan loyo seperti orang sakit, berjalan meniru lawan jenis, berjalan terburu-buru dan terlalu cepat, serta berjalan seakan-akan melompat. Yang C. Menyingkirkan halangan yang ada di jalan. Menyingkirkan halangan ini termasuk akhlak yang mulia.
D. Tidak membuang hajat di jalan. Mengotori jalan dengan kotoran padat atau cair merupakan perbuatan terlaknat yang sangat mengganggu kenyamanan orang di jalan, apalagi pada tempat yang sering dilalui atau tempat orang berteduh atau beristirahat seperti di halte, bawah pohon, dan lain-lain. Hindarilah mengotori jalan dengan apapun, baik itu sampah ataupun yang lainnya. E. Mendahulukan kaki yang kanan saat keluar dari rumah, kelas, masjid, tempat-tempat yang dimuliakan, dan lain-lain. Hendaknya kita berjalan karena ada manfaat untuk diri kita maupun orang lain. Jangan kita melangkah karena akan melakukan maksiat atau mencelakakan orang lain. Karena sesungguhnya maksiat atau mencelakakan orang lain. Karena sesungguhnya kaki kita seperti anggota badan yang lain yang merupakan amanah yang akan menjadi saksi kelak di hari kiamat. Keenam atau F, hendaknya kita mengucapkan salam kepada orang yang kita temui meskipun kita tidak mengenalnya. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, Islam bagaimana yang lebih bagus? Rasulullah SAW menjawab, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal atau orang yang tidak kamu kenal. Jadi kita juga dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada orang yang tidak kita kenal, bukan hanya kepada yang kenal saja. Dan yang G, hendaknya kita bertemu dengan orang dengan wajah yang ramah. Di dalam hadis, jangan menyepelekan sesuatu dari kebaikan, walaupun bertemu saudaramu dengan wajah yang ramah menyenangkan. Jadi walaupun wajah ramah itu menyepele hal yang sepele, jangan diremehkan, jangan disepelekan. Dan masih banyak lagi adab berjalan menurut Islam, tetapi kami hanya menyantumkan ini. Apabila ada kawan-kawan yang ingin menambahkan, kami persilahkan, nanti ada sesinya sendiri. Penjelasan dari saya Muhammad Qurul Bagi, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akan dilanjutkan oleh Ervan Khairul Muttaqin.